Halo guys, jumpa lagi di bersama YouTuber UMKM kesayangan kalian. Apa kalau bukan Duo dengan Greg Jokes alias ODGJ kesayangan kalian. Reviewer film terkenal, terpacang, terbaseball, tertetris, tergaris, teranis. Asaku melengking tinggi, mataku buta karena cacian di bumi pertiwi. Amin. Selamanya aku tidak akan kuasa menahan perih dan emosi bibir. Pernahkah kau bertanya? Honey Life, 100% real honey. Belum masuk ke sini, masih bridging. Mengapa ulat berwarna biru dan hijau, sementara kupu-kupu berwarna merah muda? Dan aku pun melihat dengan teliti. Honey Life, Rawel Forest Honey. Itu teknik marketing marketing puisi. Marketing puisi. Jadi gue bikin dulu puisi berjudul Urat Kejepit, terus gue masukkan. Nggak ada, lu bilang tadi puisinya Urat Kejepit judulnya. Judulnya Urat Kejepit itu. Judulnya hadir ketika puisinya udah kelar dibacakan. Judulnya Urat, enggak, aku udah berpikir, aku bikin judul dulu, terus aku bikin isinya, bro. Lalu abis itu aku masukkan lah Honey Life, ini kiriman dari UMKM, Pi. Buat para penggemar madu di seluruh Indonesia. Ini kita sebenarnya target pasarnya ini buat para KMMNI. Apa itu? Komunitas Madu-Madu Nusantara Internasional. Nih, ini ada nih Honey Life ini. Tulisannya adalah madu segar, asli diambil dari hutan. Sehutan-hutannya dimasukin ke sini. Kenapa hutan di Indonesia mulai berkurang? Karena dimasukin ke sini. Bukan, karena dibakar sama pedagang kelapa sawit. By the way, terima kasih ya buat Honey Life ini. Kalau kalian mau kepoin Instagram Honey Life, nanti kita kasih Instagramnya. Dan buat yang mau pesan ini juga bisa di sini. Sebenarnya kita pengen konsumsi, cuman kayak nggak ada apa-apanya. Masa tiba-tiba gue minum madu gitu kan? Siapa bilang nggak boleh? Boleh, yuk. Harus review ya. Kita tuh selain reviewer film, kita soalnya nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan review. Kita nggak milih madu sembarangan, bro. Ini madu yang asli tuh contohnya ini di dalam masih ada tawonnya. Itu keluar. Ini keluar tuh. Tuh, dikeluarin sama KS. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini benar berasa. Nggak berasa sintetis gitu ya, berasa madu. Madu sintetis tuh gimana sih? Meskipun dia cairannya kental, tapi nggak berasa sperma ya? Nggak semua yang kental tuh sperma. Oh, lu encer. Makanya jangan diseduh. Kan gue bilang nggak semua yang kental tuh sperma. Makanya jangan, kalau lu mau minum jangan diseduh dulu, ntar encer. Gue kental, bro, makan toge terus gue. Ya. Bukan kental lagi, tersumbat. Oke, terima kasih Honey Life. By the way, buat para UMKM, kalau misalnya kalian mau mengirimkan produk ke ODGJ, boleh loh. Boleh. Kita nggak, ini sama sekali kita nggak dibayar ya. Sedikit pun. Ini adalah terima kasih kita buat kalian yang sudah mensupport ODGJ. Jadi kita juga support kalian balik dengan cara kita mereview produk-produk UMKM kalian. Iya, betul. Silakan kontak ini ya di sini. Iya, dan juga kita akan berikan bonus sebuah slogan. Nih, contohnya ini. Madu Honey Life, madu terhidup sedunia. Karena live. Yeah. Dan juga selain itu kita akan kita mulai. Jadi sinopsisnya. Selain itu kita akan sinopsisnya adalah jingle, jadi kita mau review ada apa aja di sini, Ma? Ada Madam Web. Jingle. Ada Madam Web. Jingle buat kalian. Madam Web itu direktori oleh jingle buat Lorenzo di Bonaventura. Kasih jingle dulu. Kasian. Jika kau mau mencari madu hidup, madu yang kau cari tak ada madu life, madu yang paling hidup, madu terhidup semua orang suka. Madu Life, madu hidup pertama di dunia. Yes. Nah, itulah dia. Ada apa aja film-film di bioskop? Ada Madam Web, film tentang website. Salah, goblok. Namanya juga web jaring, film tentang layan. Ini film Madam Web ini kita udah nonton ya kemarin. Udah. Jelek sih menurut gue, jelek banget anjir. Menurut gue nggak jelek-jelek banget sih, tapi dibilang bagus juga, banget juga jelek enggak. Banget, menurut gue actingnya jelek, ceritanya karena ini jelek. cuma mengisahkan tentang bibinya Peter Parker doang. Dan menurut gue kayak di antara semua tokoh, kenapa mereka memilih untuk mengangkat Madam Web ini ya, yang minor dan jelek gitu loh. Maksudnya kayak
begitu banyak karakter di dunia Spider-Man ya kan. Minor. Ini kan nggak terkenal banget ini Bukan Madam Web. umurnya nggak muda kok ini si Madam Web. Kan minor muda Bukan kan? usianya. Apa? Minor itu Agamanya? dikit. Waduh. Gue yang minor kalau agama. HS lebih minor lagi. Lebih minor anjing. lagi. Guys, tapi tahu nggak buat nambah-nambah. Geralt akhirnya ke gereja guys. Gila, setelah 3 tahun gak ke gereja, 3 tahun lupa akan tujuan sebenarnya kehidupan. Tapi emang kemarin tuh trigger gue, kalau tau nggak apa? Apa? Gue baca buku kemarin. Buku kayak dongeng-dongeng gitu. Aku terhenti di satu bab cerita itu. Itu kalau nggak salah judulnya adalah Domba yang Melengking. Di sebuah hutan di pegunungan Alpen, terus ada hiduplah sebuah domba dan sebuah ibunya. Suatu hari mereka hendak mencari makan kan. Terus si domba kecil ini dia berteriak, "Be!" Yang artinya? Nggak ada artinya, domba nggak bisa ngobrol dong. Si ibu lalu berkata, Be juga. Be. Terus ketika mereka sedang mencari makan, mereka mengambil buah persik gitu kan, lagi makan buah persik. Tiba-tiba ada ular. Ular tuh berkata begini. Artinya? Nggak ada artinya juga. Gue pikir sampai ular tuh udah ada artinya, ternyata belum juga. Doang denger. Domba yang melihat ular kaget dong. Kaget. Dah, gitu kan. Artinya? Nggak ada juga. Lalu pergilah dia bertemu sapi. Laporan dia ke sapi. Be. Terus Sapinya membalas kan? Sapi membalas, dan ini yang membuat gue tertampar gitu, Pi. Oh. Bukan. Apa? Kan sapi begini, hidup adalah Giliran sapinya ngomong. Giliran sapinya lu bahasa Indonesiain. Kata-kata motivator lagi aja. Ada film apa aja lagi di bioskop nih. Ada ini. Beekeeper masih ada. Ada Ali Topan. The Bleeding Train masih ada. Exile, Argyle juga masih ada. No Way Up, Munkar. Kita besok mau nonton Munkar. Pasutri Gaje bro. kita belum. Pasutri Gaje juga masih ada. Wih, sebenarnya lagi banyak banget film Indonesia sih bulan ini ya. Iya. Belum lagi nanti minggu ini ada Pemandi Jenazah sama Sinden Gaib gitu, gila ya. Agak Lain, selamat buat Agak Lain sudah berhasil mencapai milestone 6 juta penonton, dan 66 jutanya itu semuanya orang-orang yang menonton. 6 juta, ke 6 jutanya, ke 6 jutanya. Apa? Ya poin lu apa jadinya? Dan diterusin. kita hari ini akan mereview sebuah film yang berjudul Lampe. Film ini diproduksi oleh Gandhi Fernando, Philip Lesmana, dan Clarissa Tano Sudibjo. Didirektur oleh Kenny Gulardi, ditulis oleh Kenny Gulardi. Dibintangi oleh Jolen Mari, Rory Asari, Gandhi Fernando, G. Pamungkas, Ardina Rasti, Hana Saraswati, Sheila Sasabila, Isa Sega, Gesya Sandi, Yayu Au Unru, Priscilia Raintu, Mariopa, Belatung 5, Jangan disebutin yang nggak ada, yang benar-benar aja. Kitana, Momo Gesha, Syaimin. Bercerita tentang sekelompok sahabat yang sedang photoshoot prewedding di sebuah villa mewah dan vintage. Ternyata malah terjebak di sarang keramat malampir yang konon bernafsu menjadi wanita tercantik dan abadi. Dapatkah mereka selamat dari permainan kematian malampir? Permainan kematian, diksinya anjing. Permainan apa ya? Kagak ada permainan kematian. Kagak ada ya? diajak main tadi. Kagak ada diajak main ya. By the way, film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton filmnya, Silakan nonton dulu, nanti balik lagi. silakan kalian. Dolar kuning. Lagi pula aku juga udah tobat. Udah ke gereja lagi sekarang ya? Ya lagi pula aku udah nggak toksik lagi. Tidak ada lagi Tapi jika kalian sudah menonton, silakan kalian balik lagi ke sini. Kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Bang Albi, menurutmu bagaimana pendapatmu tentang pemilu kali ini? Apa yang kamu harapkan dari program makan siang gratis? Ya semoga benar bisa seperti visi misinya ya, untuk menyehatkan dan menambah gizi anak bangsa. Kalau aku lebih concernnya lebih ke menunya. Semoga aku berharap Menunya di ada apa? menunya itu ada spaghetti carbonara yang dikasih appetizer oleh baguette garlic bread. Nggak mungkin. Lalu juga ada dessertnya panna cotta mango sticky rice. Nggak mungkin. Dan juga wine champagne. Tapi kalau tidak ada, Ya udah risotto aja. Abi, apa yang kita suka dari film ini sih? Aku dulu ya. Iya. Aku suka melihat aktingnya G. Pamungkas sih. Ih sama.
ini itu lu kena itu nanti ini lu nih. Tet lu ini yang Pegel dagu gua loh. ini gua topang Ya sih. udah begini. Tapi nanti kalau lu lepas gimana? Deh. Abi. Ge Pamungkas. Gua suka banget sama Ge Pamungkas sih anjir. Gua WhatsAppin deh. Yes. Yang lu kenal, lu aja udah dijauhin sama circle stand up Kata comedian. siapa? Siapa yang masih kenal sama lu? Yang masih kontek-kontekan? Viko? Iya. Lah, siapa lagi? Yusril Fariza? Iya. Lah, malah diiyain. Yuda Keling? Yuda Keling iya. Nah, malah diiyain. Bang Radit, tapi lu ini kemarin ketemu di polarisasi lu nggak mau nyapa. Bukan gak mau nyapa, Bang Raditnya pulang, kabur duluan dia. Bukan kabur duluan, tadi kan ada tuh jedanya X1, X2 di tengah-tengah tuh kan ada pas Bang Radit. Ya masa gua ngeteriak-teriak, so kenal banget anjir, gua kesel Radit, lu panggil gitu. Gak ada bro, orang di situ semua aja kenal Radit, gak ada yang manggil kayak gitu. Kalau gitu gue jadinya memalukan. Berarti lu tuh udah dimusuhi. Karena apa? Mungkin pertama karena lu gendut. Gak ada. Lu gendut. Nggak ada. Tapi lu kegendut kan? Iya, terus? Ya udah. Lu aja gak pernah dipanggil lagi Bang Radit. Ya udah. Iya, karena gue mah emang gak kenal. Karena lu anoreksia. Gue mah gak kenal. Beda. Karena lu terlalu kurus. Gimana Ge Pamungkas? Bagus. Menurut gue menggendong banget Ya, film ini. kayak aku suka ketika dia dibully gitu, yang pas didorong di di mobil sama Gandhi, kelihatan raut wajah takutnya, raut wajah stresnya, raut wajah paniknya, sampai even ketika dia udah mati, raut wajah matinya, ya kan? Iya, bahkan gue tuh sukanya adalah dia kan awalnya kan dia dari dibikin Santai. kayak bad guy gitu kan, kayak dia kan pencuri, penjudi, pemabuk segala macam. Pengedar narkoba. Iya, tapi ternyata Ini pembajak MP3 di itu Staffa Band juga dia. Iya. Terus disuntik-suntikin ke dalam kaset, dijual-jual ke Mangga 2 gitu. yang Dan download lagu 5.000 3 lagu ya. 3 lagu. Jadi Ge Pamungkas itu awalnya kan kayak dibikin bad guy gitu kan. Yoi. Gue kira dia Setuju. bakal jadi, lu diam! Gue Diam dulu! setuju sama perkataan lu. Iya, terus gue pikir dia tuh sampai akhir bakal jadi penyebab semua masalah. Ternyata Ternyata yang menyebabkan masalah ini ada penulisnya dan juga sutradaranya. Yang menyebabkan semua masalah yang menyebab di masalah film adalah ini dan di otak penonton. ternyata yang menyebabkan masalah adalah tayangnya film Di ini. film ini ya Iya. menjadi polemik Iya. di diriku. Iya betul, jadi Gitu. penonton. Terus juga yang gue suka adalah villanya, kalau misalnya mau dibilang kayak Eropa gitu, gue percaya sih kayak. Tapi- menurut aku kerasa banget dari interiornya, wallpapernya itu kayak ya villa Eropa. Dan itu kita pernah lihat di film apa juga ya? Trinil. Nggak tahu deh film apa dah, pokoknya ada dah pokoknya. Iya itu tuh berasa banget lah, maksud gue kayak Bukan Trinil lah. nggak lebay loh, maksudnya kayak villanya tuh horor gitu. Ada niat untuk bikin set villa itu gitu, kayak villa Eropa di daerah terpencil, di daerah puncak. Yang versi buluknya itu Iya. menurut gua lumayan agak niat di situ. Yang ini juga yang kayak pokoknya villa harga 10 miliar gitu, hari Senin harga naik gitu-gitulah. Jangan bikin gua pusing apa? Alurnya jangan di ini. Kenapa ya kalau apartemen tuh hari Senin Hah. selalu naik harganya? Ya makanya lu belinya hari Rabu. Turunnya juga ternyata 10.000 doang. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa juga. Yang penting ini cashback. Cashback betul. Tergantung sih tapi kalau cashback. Tapi tuh kalau lu beli cashbacknya by Mandiri kalau lu beli apa? di toko Star Plus atau yang ada logo mallnya itu, lu bisa dapat referensi. Ini Lu apa bisa nih? dapat Ini ngomongin apa nih? affiliate. Ini ngomongin apa? Affiliate. Shopee. Iya. Weh, apalagi yang lu suka ada film ini? Nah, gue tahu lu tuh capek, lu tuh males kan sebenarnya nge-review film ini. Jawab. Kita bisa review Mario Opa aja nggak sih? Terus habis kita review, kita kasih invoice, kita paksa bayar. Iya. Karena kita udah review, padahal mereka nggak ngambil campaign. Iya betul. Baik tapi Mario Opa mah. Iya, aku cinta Mario Opa. Mario Opa, susu Korea enak. Apalagi Ultra Milk. Iya, Ultramix enak banget anjir. Gue cinta mati sama Ultra, apalagi sekarang di Ultramix kita kalau misalnya itu bisa beli PC-nya Stray Kids. Nah betul. Bisa dapat PC-nya Oh sedikit. dapat juga. Baik kan Ultra Milk kan? Baik, bukan baik. Kalau baik itu aku nggak berani menilai brand itu baik atau enggak. Baik. Enak. Lu dikasih campaign makanya lu bilang baik. Kalau gue jujur aja, enak mutlak bro. Ultramix itu enak mutlak udah. Mutrak memang nomor 1 di Indonesia. Ketika si Mak Lampir itu mengeluarkan wujud aslinya, aku suka tuh karena menurut aku
desainnya cukup oke lah, cukup ada niat lah, kayak berdarah-darah, dikuliti gitu kan, nggak ada mukanya, nggak ada apanya, rambutnya putih gitu. Itu wujud aslinya. Itu wujud aslinya menurut gue cukup oke gitu. Cukup serem, iya bener. Tapi ada juga yang gue suka adalah sebenarnya ya set rumahnya pas sudah jadi buluk itu gue suka. Setuju. Cukup niat. Terus juga ada yang waktu si Nandanya abis dimakan sama malampir terus dia kayak bangkit sekejap gitu, kayak bangkit sebentar gitu, kayak marah-marah gitu kan. Oh ya. Itu juga bagus di situ. Betul. Gue suka di situ efeknya sama yang Efeknya Ge Pamungkas yang dipukul pakai batu di sini sampai bolong, sama Gandhi Fernando yang dipukul palanya pakai kamera itu juga sampai bagus. hancur. Oke. Termasuk bagus itu. Termasuk bagus. Enggak, ini serius ya, kita bukan sarkas, termasuk bagus itu. Itu maksudnya bisa melihat kenyatan di situ. Kelihatan. Kameranya juga sebenarnya gradingnya juga nggak ganggu ya. Gradingnya nggak ganggu. Oke lah. Oke Cuma aja kayak, gitu. menurut gue grading itu nggak konsisten. Kayak beberapa scene itu gradingnya oke, bagus gitu. Tetapi ada beberapa scene kok kayak sinetron. Cuman gitu. kita berpacu pada ini overallnya aja. Kalau overall mah ini nggak ganggu kok, masih Ya, oke. kalau Masih overall kayak nggak mengganggu masih sih. lumayan enak ditonton secara Maksudnya gambar. kayak film ini kan mostly itu hampir 60% 70% gelap. Tapi kita masih bisa melihat adegan-adegannya gitu. Kan Iya. ada beberapa film yang gelapnya tuh gelap banget, Iya. sampai kayak ngeliat apa ini. Tapi di sini tuh kita masih bisa melihat adegan yang disajikan gitu. Betul. Yang gue suka berikutnya adalah sifatnya Bomsu yang baik. Apa? Terus kayak dia grateful banget, anaknya sangat soft, kayak prince lah dia tuh. Kalau lu? Zayan sih. Karena dia anaknya pekerja keras, dia mengejar Setuju. mimpi-mimpinya ya kan. Sampai dia kemarin pas datang Indo dia terharu banget. Terharu banget. Makan pecel lele aja Makan terharu. pecel ayam. Pecel ayamnya terharu ya. Kita support lah anak bangsa yang sampai jadi K-pop. Bahkan di saat orang-orang yang banyak yang mencoba menghalangi mimpinya, gua tetap support dia, guys. Iya. Gua komporin dia, berangkat. Apapun yang menghalangi lu, jangan gubris, berangkat karena tawaran ini mungkin tidak akan datang untuk kedua kali. Akhirnya dia berangkat. Meskipun dengan ketakutan karena ketakutan ada yang berusaha banyak yang menghalangi mimpi dia. Tapi gue bilang jangan takut. Dia dengar dulu, ini gue serius. Tapi jangan takut karena Allah pasti melindungi. Kata gue Jayan gitu. Kalau namanya rezeki tidak kemana-mana. Dan kamu di sana nggak bakal kena macet juga karena naik pesawat. Iya dong, bener dong. Masa naik pesawat macet juga cuma gitu loh. Gue yang bilang Jayan, lu berangkat aja. Nanti kalau butuh bantuan hukum ada suaminya Bora. Gue juga Bora pernah Sen. bilang Jayan, streaming OnlyFans sekarang. Kan itu tuh belum, waktu itu belum jadi. Lagu OnlyFans belum ada waktu itu. Gue kuatkan hatinya gitu. Ayo Jayan manifesting. Kita Jayan sekarang, kita manifesting streaming OnlyFans sekarang. Nah, ini dulu. mulai mengada-ngada nih. Dulu. Ini mulai mengada-ngada pas nih. dia Ini mulai mengada-ngada. OnlyFans belum ada waktu itu, belum dibikin. Tunggu, lu mau dengerin? Masih mending lu gua mau yang dengerin gua mah dulu jujur. nggak? Dengerin gua dulu sih. Aku bilang ke dia waktu dia masih di Indonesia, masih jadi trainee gitulah. Jayan, streaming OnlyFans sekarang. Kamu manifesting. Beberapa tahun kemudian mimpinya terwujud, dia streaming OnlyFans, bro. Itu the power of manifesting. Bukan streaming OnlyFans, dia nyanyi OnlyFans. Itu the power of manifesting. Kita masuk ke catatan hitam film Lampir. Catatan hitam sebenarnya menurutku di sini adalah Catatan hitam ini overall yang paling mengganggu. Ceritanya. Overall the whole catatan hitam itu ceritanya sebenarnya dan logika bodoh Iya. sih yang mengganggu sih. ceritanya sih menurut gue kayak cukup boring Boring banget. juga. Karena kenapa how to describe this movie is Jujur ngantuk, boring, gak serem nggak serem dan template banget. dan sangat template. Setuju. Sangat template banget, kayak ada sekelompok manusia yang Berlibur. punya relationship kayak hubungan, ada yang pacaran juga, berlibur ke suatu tempat yang kelihatan horor, tapi entah kenapa mereka menyetujui untuk berlibur ke sana kayak nggak terganggu sama belum sekali. lagi ada yang melihat hantu terus diikutin ke Iya, atas. ada Ya ampun. terus mereka terjebak di situ, mobil mogok, pokoknya template banget diputer-puter. lah. Diputer-puter, mereka mencoba kabur tapi ternyata dibalik-balikin lagi ke rumah itu. Template banget ya guys. Template. Jujur template banget. Dan even tokoh-tokohnya pun template gitu. Karakter-karakternya tuh kayak sifat-sifatnya tuh ya Sifat-sifatnya karakternya template, iya. Kayak menurut gue Ada si yang keras kepala, ada yang ada yang bakal di framing, bakal di framing, ada yang
baik hati ibu peri, ada Pokoknya gitulah. The whole movie itu menurut aku sangat template. dan nggak seram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalahku di film ini tuh adalah film ini kan judulnya Lampir. Tetapi screen time lampirnya di sini Dikit. kalau di total Dikit nggak banget. nyampe 5 menit kayaknya ya. Nyampe 5 menit cuma Mana ada lampir wujud aslinya loh yang nggak ada mukanya. oh iya yang kulit doang kan. Iya. Nah, itu dikit Cuma banget sih. 1 menit. Kalau misalnya mau digabung deh sama lampir yang cantik 5 menit doang kali itu. Kita nggak tahu sih. Pokoknya ya di bawah 5 menit lah kalau wujud asli Sumpah, lampirnya. menurut gue nggak nyampe 5 menit sih. Jadi kayak sebenarnya film ini tuh jangan pakai nama lampir sih, karena menurut gue cukup clickbait dan penipuan sih. Iya. Iya gitu. Lampir tuh kayak cuman ini ya, kayak cuman payungnya doang, tapi dia nggak berusaha untuk mengeksplor lebih tentang si lampirnya ini sih yang gua rasain sih. Kayak lampir ini cuman kedok doang, kayak cuman apa sih ya istilahnya kalau main mapping tuh ini baru layer 1 semua. Satu banget, betul. Dan juga kayak yang kedua adalah di film ini itu mereka kayak ingin menunjukkan lebih pamer acting. Porsi actingnya di film ini tuh kayak bukan porsi acting sih, kayak porsi dialognya dibanyakin banget. Dibanyakin banget. Jadi kayak mau pamer writing di saat penting-penting pun masih dimasukin dialog yang sebenarnya nggak perlu tuh. kayak mau ini loh, mau pamer acting dan writing, padahal acting dan tulisannya itu sendiri tuh Biasa aja. biasa aja, nggak yang Biasa gimana-gimana aja, banget. iya, Kayak gue pribadi lebih ingin melihat teror malampir daripada teror mereka berantem adu mulut, Saling saling bunuh-bunuhan. bunuh-bunuhan gitu. Buat apa? Kan gue film ini judulnya Lampir, ya gue pengen lihat lampir lah. Betul. Iya kan? Ngapain gua ngelihat Ngapain gua ngeliat orang tuduh-tuduhan. dua manusia Lu berantem? kamu yang membunuh Agnes, kamu yang membunuh Agnes kayak gitu-gitu. Polanya berputar itu terus. Nanti ada konflik, nanti berantem, nanti ada satu orang yang berteriak, "Diam!" Gua tuh Terus berharapnya udah lah- selesai, balik lagi ke awal iya. gitu. Gua tuh berharapnya nih mereka terornya nih dimakan satu-satu sama lampir aja gitu. Iya, kayak gitu. Nggak usah lu jadi bunuh-bunuhan, di situ kayak udah red flag banget sih. Atau jujur. misalnya kayak mereka- udah apa sih banget. Mereka berlibur ke villa, terus tiba-tiba dikejar-kejar lampir. Buat aja kayak ulang turn gitu ya. Iya kayak Worm Dikejar lampir, mobil nggak bisa. Ya udah, ayo kita lari ke hutan, kita cari pertolongan warga Nah, di gitu. hutan ternyata- di hutan ada lampir lagi gitu. Dibantai lah di dibantai situ. satu-satu, dimatiin gitu. Udah Sampai akhirnya misalnya walaupun template tapi ya mendingan kayak gitu menurut misalnya gua. di hutan ada apa? Ada kuburan gitu. Ternyata itu adalah kuburannya lampir. Ternyata hutan itu dikuasai lampir. Kayak gitu-gitulah. Iya. Maksud gue kayak Istilahnya kurang dieksplor lampirnya itu. iya, kayak teror lampir itu sendiri menurut aku kurang berasa. Kayak cuman clickbait doang. Even ketika lampir itu pada akhirnya membunuh, dia cuma bunuh 2 orang loh. Si Agnes sama si Itu pun Agnes bukan Am. iya, itu pun Agnes cuma 1 orang dia bunuh, anjing. Ternyata kalau dipikir-pikir Iya, Agnes pun ternyata kan cuma itu si temannya itu kan yang merokok. Agnes tuh ternyata nggak dibunuh karena si lampirnya masuk ke tubuh Agnes Iya. awalnya kan. Teror lampirnya menurut aku kurang berasa sih, yang membuat film ini tuh balik lagi menjadi membosankan karena terornya itu tidak nyampe di gue at least gitu. Kita tidak merasa terteror jujur Iya. aja. Acting menurut gue yang bagus cuma Ge Pamungkas, mohon maaf. Iya, Kayak Ge Pamungkas. terlihat banget semuanya mereka tuh berusaha sangat keras Iya. untuk bisa trying so berakting. hard. Trying so hard banget. Gua nggak tahu salahnya di mana, mungkin di dialognya kali ya. Terutama Atau suaminya si Wendy sih, menurut gue Suaminya dia si trying Wendy so hard banget anjir. ya, memang agak belum terlalu gimana sih. Iya, jadi kayak Nggak masuk gitu kadang-kadang. iya sih menurut aku itu suaminya Wendy trying so hard terus Pas momen kita merinding satu doang ya, pas G marah-marah, pas Iya. G depresi. iya Anjir, keren yang banget, dia Cok. dituduh itu kan. Iya, yang dia dituduh. Iya, Anjir, jadi keren kayak banget, coy. Itu gue suka banget sih. Bahkan adegan G depresi lebih bikin kita merinding daripada adegan lampir. Lampir. anjing. Iya. Terus ya gitu. Jadi menurut aku film ini cukup nanggung. Mau dibawa ke gore nanggung, mau dibawa ke drama nanggung, Betul. mau dibawa ke horor nanggung gitu. Jadi kayak abu-abu banget sih gitu. Lanjut ya, kita masuk ke logika film deh. Film ini dibuka dengan adegan teppanyaki lampir ya. Teppanyaki lampir gitu. Iya kan, dia dibaringkan ke meja Iya. flat gitu, dipanggang anjing. Dan itu pun kayak aku nggak ngerti kenapa dia memberikan grading yang Lampir hitam yati. putih tetapi bibirnya merah. Aku nggak tahu apa yang di highlight di situ. Iya, apa maksudnya? Apa maknanya? Gue pikir tuh ada maknanya, sampai akhir nggak dijelaskan juga. Kayaknya buat estetik doang ya. Biar estetik doang kayaknya. Mau dibilang buat estetik doang sebenarnya juga nggak yang estetik gimana banget gitu. Jadi Iya, kita kayak nggak ngerasa itu yang bakal wah banget gitu, Iya. enggak sih? Di scene awal-awal tuh ada apa sih Wendy itu gaun apa ya? Lagi nyoba gaun apa ya? iya nyoba gaun pengantin. Iya, terus dia bilang kayak gini, ada pegawai bilang kayak gini, ih Mbak Wendy rambutnya rontok, mana putih ubanan lagi kayak rambut nenek saya. Itu gue catat tuh. Terus diambil lah ini, nih rambutnya, nggak mungkin aja.
itu gak logis banget karena rambut yang diambil itu yang kata dia rambut Wendy itu kriwil-kriwil sedangkan rambut Wendy itu lurus. Nah, dan udah kriwil-kriwil ubanannya menggumpal kayak gitu lagi. Jadi itu sebenarnya kayak di awal-awal tuh kita tuh dikasih tahu kalau Wendy ini tiap malam dia bermimpi tentang adegan masa lalunya lampir yang betul. Korban lampir yang pertama yang orang-orang Eropa itu kan. Jadi kita tuh mau dibuat framing seolah-olah Wendy ini diikutin lampir dengan ada dapat rambut putih-putih di bajunya Wendy. Tetapi pada akhir ketika di reveal lampirnya bukan di Wendy ternyata. Lampirnya itu adalah si Agnes. Lah, maksud dari rambut itu apa? Rambut putih yang ditemukan di Wendy itu apa? Nggak dijelaskan. Maksudnya mungkin Easter egg menuju nanti dia bakal dirasukin sama lampirnya untuk jadi next inang selanjutnya. Tapi kenapa harus ada... Padahal kan si lampirnya masih di dalam tubuhnya Agnes. Dan lagi pula lampirnya kan bukan iblis, lampirnya kan manusia. Iya. Menurut kata lampirnya sendiri loh ya, bukan kata gua. Iya. Saya bukan. Kan si Wendy pas iblis yang mirip manusia gitu, tapi manusia mirip. Pas si Wendy udah digini, si Wendy bilang, kamu itu hanyalah iblis yang menyerupai manusia. Oh iya, saya bukan iblis yang menyerupai manusia, tapi manusia menyerupai iblis gitulah. Berarti manusia dong gitu. Berarti manusia. Jadi arahnya mau kemana nih? Sosok lampir ini arahnya ini apa gitu? Nggak dijelaskan. Goalsnya apa? Iya, maksudnya tiba-tiba ada aja itu sosok lampir itu tiba-tiba diadakan aja gitu. Tanpa kita tuh dikasih tahu urban legendnya apa, dia ini apa, asal mulanya apa, kenapa dia terobses sama kecantikan gitu. Cara ngusirnya juga gimana? Cara memusnahkannya gimana? Memang kita nggak dikasih tahu gitu. Jadi kayak kita dibiarkan mengambang dengan imajinasi kita sendiri yang sebenarnya kita even udah capek untuk berimajinasi gitu. Saking malesnya. Udah deh, nggak usah sosokan nyuruh kita imajinasi. Langsung kasih tahu aja, anjir gue udah nggak peduli gitu kan. Maksudnya gitu. Seperti biasa template lagi yang gue kesel banget. Kita staycation yuk, kita healing. Biar kalian nggak pusing mikir teman yang punya villa. Urusin nikah doang nih, dikasih lihat lah tuh, coba tuh cek WhatsApp, dilihatlah foto villanya. Serem itu bener-bener kok. Itu yang gua nggak logis adalah nggak ada itu di dunia nyata kalau ngelihat villa yang kayak gitu orang kayak langsung excited, yuk nginep yuk, ya udah yuk gitu, ya udah nggak banget coy, nggak bakal mau itu orang nginep di tempat itu. Respon si suaminya Agnes melihat foto itu apa? Wah bagus nih villanya. Wah bagus ya. Nggak ada bagus-bagusnya dari foto aja. Nggak ada bagus-bagusnya. Ya meskipun ketika nyampe ya bagus. Klasik iya. Tapi kalau dibilang waktu di foto yang dikasih lihat itu kagak ada bagus-bagusnya, sumpah. Bagus dan bikin nyaman ya enggak sih menurut gua, nggak nyaman lah. Terus juga nih, gua nggak ngerti kenapa si Ge Pamungkas diajak untuk liburan gitu kan. Karena mungkin kayak udah mau ngasih pengampunan terakhir kali. Kan waktu itu kan dia sempet dimusuhin juga gara-gara dia sempet mau memperkosa si Agnes. Ya, waktu dalam keadaan mabuk. Terus dia juga sempat nipu si calon suaminya si Wendy, nipu puluhan juta katanya kan. Nah, terus kan konteksnya adalah zaman dulu 10 tahun yang lalu ada sekelompok mahasiswa 5 orang pergi ke villa itu. Hilang mereka semua, dikabarkan hilang. Ternyata di akhir film kita tuh dikasih tahu plot twistnya adalah si Agnes adalah salah satu dari kelima orang yang hilang itu. Iya. Dia kayak survivornya gitu. Iya. Tapi somehow teman-temannya dia yang sekarang, kok mereka nggak pernah tahu kalau Agnes ini adalah salah satu dari orang yang ada di villa itu. Salah satu dari orang yang hilang itu. Karena dia beda kelas sama si Agnes. Kan dia bilang, waktu pertama kan ada berita dari TikToker kan, ada ini yang tentang orang yang udah 10 tahun hilang itu kan berlima itu. Nah, tapi di situ kalau nggak salah foto Agnesnya nggak ada, jadi mungkin temannya nggak tahu lah. Ini bukan teman-teman lo, Nes gitu. Ya udahlah, pokoknya intinya itu. Terus ya udah akhirnya mereka berlima ini ingin liburan ke villa kan. Tiba-tiba si Agnes pergilah ke tempat kerjanya Ge Pamungkas untuk mengajak Ge Pamungkas yang itu juga nggak penting juga. Sebenarnya kayak kenapa dia harus nyamperin ya? Kan dia bisa telepon tuh Ge Pamungkas namanya Rizky BTW di sini. Dia kan bisa telepon tuh Ge Pamungkas. Kan bisa telepon, Rizky, yuk staycation kan gitu. Staycation yuk. Ini enggak, dia samperin ke villa. Gua pikir bakal lu ngomongin apa? Ini ikut ke villa. Oke, ya udah mungkin itu love language dia kan. Iya. Dan ternyata di film ini kita dikasih tahu kalau tujuan lampir ini sebenarnya adalah cuma ingin mengganti inang yang lebih cantik, si Wendy. Which kalau misalnya tujuannya itu adalah si lampir ini nggak perlu ada Ge Pamungkas di grup itu, ngerti nggak sih? Karena kan pada awalnya mereka cuma berlima. Ayo ke villa yuk, ya udah ayo gitu. Nggak bisa karena mesti ada yang 5 yang mati kan, yang satunya survivor. Biar apa? Nah itu nggak dikasih tahu. Padahal kan tujuannya ya cuma mau ganti itu doang kan. Itu poin gue adalah harusnya 5 orang ini aja sebenarnya kalau mau berangkat langsung bisa gitu. Betul. Jadi ada Ge Pamungkas tuh ditambahin ke situ hanya untuk biar kertas. Biar dia bisa dituduh nanti pas berangkat. Dan juga biar kertas itu bisa
bisa kepake itu. Apa sih namanya itu? Gulungan itu. Ya gulungan propesi itulah. Itu bisa terpakai, padahal sebenarnya nggak penting. Kayak ngerti gak sih, biar kita tuh ditanamkan adalah tujuan mereka adalah harus membunuh, harus menjadi the last man standing. Iya betul. Padahal itu nggak penting menurut aku. Kenapa? Karena ya itu, karena tujuan lagi-lagi tujuan si lampir ini bukan untuk oke, kita makan orang biar aku bisa lebih cantik. Enggak. Dia memasuki tubuh orang loh, bukan orang-orang itu buat jadi tumbal dia, enggak. Iya. Iya, targetnya adalah cuma buat ganti orang. Ya udah, tahu gitu ya berangkat aja berlima, gak usah ada Ge Pamungkas, tetap bisa berangkat. Itu logika gue. Coba kalian yang udah nonton coba jelaskan soal rules permainannya lampir ini apa, karena gue nggak ngerti sampai sekarang gitu. Lalu adalah adegan berikutnya adalah mereka nyampe di villa nih. Ya udah kita sekarang foto prewed yuk di villa. Nah, ini yang nggak jelas nih. Yang pertama mereka ke villa di Bogor, pemandangannya bagus ya kan, ada pemandangan kota yang di bawah-bawah gitu kan. Set. Mereka photoshoot lah si dua orang ini, tapi photoshootnya latarnya gedung Rumah villa itu. Iya. Kalau kayak gitu mah mending di BSD aja anjing. Di Panyapak anjing kayak maksud gue kayak. Pertama itu, kedua adalah mereka jadi kok mereka lupa tujuan mereka awal untuk healing staycation tuh ngapain ya? Healing. Dia ngajakin healing yuk staycation biar nggak mumet sama urusan pernikahan terus. Tiba-tiba nyampe sana malah foto pre-wedding. Kalau tahu gitu mendingan langsung aja dibuat kita foto pre-wedding yuk. Di villa, mana ya? Di villa cakep. Di mana ya? Iya. Di villa aja nih. Nah, betul. Ini ada villa klasik nih cakep. Iya. Kalau kayak gitu baru logis. Dan masalahnya dengan dia ternyata nggak healing banget, alias nggak staycation banget karena ada kerjaannya juga. Di situ gue makin yakin sebenarnya si tokoh Rizky ini sebenarnya nggak perlu ada jadinya. Sebenarnya logisnya. Jadi seolah-olah maksa gitu, dipaksain ada biar apa? Biar dia nanti jadi orang yang pertama bakal menemukan gulungan itu. Terus biar dia karena dia bad guy awalnya biar bisa di framing. Karena dia punya background biar bisa di framing, dituduh sama si Gandhi Fernando buat dituduh ngebunuh si Agnes di awal karena Agnes kayak kegantung gitu kan. Tetapi jatuhnya ngeplanting plot twist-nya itu kasar banget. Betul. Kasar banget dengan mereka menaruh tokoh Rizky itu ngebuat plot twist dan the whole plot movie ini tuh menjadi kasar ya kan? Karena penonton langsung disuguhkan gitu, bukannya kita dibuat kayak berpikir dulu atau berimajinasi kan, langsung disuguhkan aja gitu. Betul. Dan ketika waktunya kita disuruh berpikir malah di fuck up aja gitu. Aduh susah gue jelasinnya, pokoknya gitulah. Ketika kita ingin berpikir sama penulis sama sutradara langsung dikasih gitu, dikasih jawabannya. Iya. Tetapi ketika kita nggak mau mikir, kita dipaksa buat mikir gitu. Kayak misalnya kita mau tahu urban legendnya si lampir, tetapi kita nggak dikasih tahu. Gitu. Iya, giliran kita nggak mau tahu, ditaruh dipaparkan secara terang-terangan. Kalian bingung kan? Gue juga bingung. Di surga baru kita nggak bingung. Masih soal photoshoot. Gue pikir semua itu masih udah absurd gitu. Ada lagi yang lebih absurd. Ketika apa? Ketika tiba-tiba si suami mengeluarkan pistol. Set. Pakai pistol yuk photoshootnya. Gue lagi nemu di laci papaku. Hati-hati tuh ada pelurunya atau enggak. Terus dia gini dong. Nggak ada lah. Ya dibuka dulu kan bisa itu dibuka, lu lihat. Takutnya kagak sengaja, hilaf kan kepencet. Tapi ternyata ada. Ternyata ada, bener. Berarti kan dia tolol. Nih, Pabaliet muncak orang Sunda mah, pabaliet kayak riweh gitu. Enggak, maksudnya ya, kalau misalnya photoshootnya itu temanya koboi, ya udahlah ya. Bawa pistol. Kenapa nih? Lu mau berangkat ke puncak, lu lagi packing barang, set. Aku bawa apa ya? Oh ini celana dalam, set. Bawa AirPods gitu, bawa apa lagi ya? Pistol. Buat apa lagi? Buat healing ke puncak. Buka-buka laci. Ada pistol. Bawa siapa tahu bisa kepake buat foto pre-wedding. Masa gitu logikanya? Jelas-jelas bapaknya bohongan kan punyanya. Kayak gitu. Terus udah ternyata pistol itu ya udah akhirnya digunakan untuk menjadi media ngancam-ngancam gitu. Iya. Aku tembak ya. Padahal kan mereka udah tahu kalau pistol itu kosong. Kan dikasih taunya pistol itu kosong. Kok semuanya pada akhirnya rebutan pistol itu buat saling membunuh. Dan ternyata beneran ada isinya. Dan ternyata berarti beneran ada isinya. Dan sebelum mereka ngancam-ngancaman tembak itu berarti mereka sebenarnya ada yang udah di-cut tuh scene-nya karena mereka udah tahu kayaknya deh meriksa pelurunya. Kita tuh dikasih ini juga sih di planting kayak dari awal mereka si Agnes udah selalu kayak aku cantik, kamu cantik deh. Itu tuh udah suspicious banget. Iya. Dan gue tahu ada sesuatunya dengan si Agnes ini dan ternyata emang benar. Jadi ketika plot twist-nya itu ter-reveal, gue udah nggak kaget. Kayak gitu. Dan kedua adalah si Ge Pamungkas tiba-tiba baru nyampe rumah yang dia tanya duluan apa? Rumah segede ini pasti ada ininya ya, barang berharganya ya. Nah,
Di situ kita tahu pasti dia nyuri nih ntar. Iya, jadi kayak nyuri ternyata dia menemukan ruang bawah The Chamber tanah, of Secret. Chamber of Secret. Kayak Jadi Harry Potter anjir. Lagi-lagi karena dikasih tahunya seterang-terangan itu, ketika itu terjadi Ya udah aja. nggak kaget gitu. Terus selanjutnya adalah menurut gue film ini akan menjadi lebih bagus kalau mereka menambahkan satu tokoh lagi, yaitu karakter yang berpotensi bisa menceritakan urban legend Dari Malampir. Harusnya gitu. ada menurut Misalnya gua. kayak entah itu anaknya yang punya villa kah, Betul. atau mungkin tokoh masyarakat warga sekitar. Iya, atau penjaga villa yang udah tua. Iya, kayak Bisa kayak, tuh. dulu di daerah sini ada sosok gini. Iya. Menurut gue tuh akan lebih bagus kayak gitu. Jadi kayak kita tahu, gue nggak tahu Malampir ini tujuannya dia ingin awet muda apa, traumanya dia di masa lalu apa gitu. Kenapa dia berobsesi banget untuk menjadi yang paling cantik gitu. Itu kan menarik kalau kita tahu gitu, ya kan? Oh itu ustaz yang di awal ditusuk ternyata masih hidup. Ternyata masih hidup gitu, nggak mati. Iya, kayak gitu. Gue ngarepnya iya loh, gue sempat ngarep kayak ini Ustadz yang tadi mati awal-awal kayaknya kalau dihidupin lagi seru deh, kayaknya dia menolong di akhir gitu. Dan lagi pula kan sekarang kan udah zamannya snow gitu, kamera snow 360 gitu. Ya. Harusnya si Lampir pakai kamera snow lah kalau mau cantik anjing. Iya. Iya kan? Dia kan hidupnya lama tuh si Lampir. Terus juga Oh iya, terus ini ada satu lagi. Ketika pada akhirnya si Wendy di itu udah ketangkap kan, Wendy udah tinggal sendiri. Tiba-tiba terjadilah lagi percakapan boring itu. Tiba-tiba si Wendy tahu namanya ini Lampir gitu. Kau hanyalah Lampir gitu kan. Padahal nama Lampir itu tidak pernah disebutkan siapapun. Even di mimpinya nggak ada manggil nama Lampir. hantu itu biar kita tuh saling bunuh. Terus G ngomong gini, siapa yang untung dengan kita saling bunuh? Tiba-tiba si Wendy teriak, Lampir. Itu, tiba-tiba dia tahu si Lampir. Berapa kali gue pernah mimpi tentang ini? Padahal di mimpi itu nggak ada sama sekali dialog yang kayak orang-orangnya atau apanya itu menyebutkan si cewek itu Lampir namanya. Iya. Tiba-tiba dia tahu aja namanya Lampir gitu. Terus pas dia diikat, akhirnya dia di end itu kan gitu kan. Bukan dia masuk, dianya masuk si Iya Lampir. itu si Lampir masuk dari PP-nya kan. Dia merangkak dari selangkangannya, si Wendy Nggak gitu, nggak gitu. terangsang gitu kan. Tiba-tiba pas sudah masuk, talinya itu tinggal digini doang. Gitu. Dan terlihat sangat lemah ikatannya gitu. Iya, terlihat sangat lemah ikatannya. Itu bukan Lampirnya yang kuat, sumpah. Itu Wendy-nya aja yang lemah anjing. Iya. Cewek-cewek anjing, kayak tinggal diginiin doang anjing. Iya. Bisa Dari banget awal gitu. ikatnya udah pelan itu sebenarnya. Iya, anjing, kata gue. Yang Nah, terus di film ini banyak sekali adegan manusia berantem sama manusia ya. Ntar berantem. Iya. Nah, itu juga pertanyaan kita ya, Pi, yang tadi bertanyain. Ketika manusia-manusia itu berantem, si Lampir ngapain ya? Iya, Lampirnya gabut anjir. Lampir ngapain ya? Kayak gitu kan. Apakah dia manicure pedicure? Manicure. Apakah dia push rank? Ada pusreng ya? Iya. Kayak gitu. Kan dia bisa aja si Lampir push rank pakai hero Vexana. Ketika mereka berantem, Lampirnya kan tentu gabut tuh. Padahal sebenarnya Lampir bisa aja langsung ngebunuh aja, gak usah diculik satu-satu, dibunuh aja semua orang dia kuat, kayak gitu kan. Overall, bagian terbaik dari film ini adalah yang pas di akhir si Lampir yang udah memasuki tubuhnya Wendy jalan keluar, set, tiba-tiba ada tulisan bulat gitu, the end, set, abis, di situ aku langsung kayak akhirnya. Karena ada satu momen si Wendy teriak tuh pas si ini berantem kan, si Gandhi Fernando sama suaminya berantem. Si Wendy teriak, "Udah, berhenti." Sumpah, gue juga pengen berhenti. Gue pengen filmnya berhenti, sumpah. Iya, kan. gue juga pengen. Gak cuma lu, gue juga pengen filmnya berhenti, tapi ternyata masih lama anjing. Iya. Gitu. Ini adalah beberapa kalinya aku nggak bisa menjelaskan dengan fasih film yang habis aku nonton gitu anjir. Biasanya bisa gitu. Karena lu nonton aja sendiri deh bang gitu. By the way, berikutnya kita mau panggilkan orang nih, Pi. Dia ini hampir 7 tahun meneliti benda-benda asing yang masuk di pet Lampir. Langsung aja kita panggilkan dia Profesor S. Profesor S, guru. Aduh, boring. HS. Overall mau tentang film ini. Overall pemilu kali ini tidak ada. Bukan pemilu. Jangan, bukan pemilu dong. Bukan. Nggak usah bawa pemilu, lu mah. Overall film ini sebenarnya menarik ya, karena mengangkat horor dengan tema game survival. Tapi balik lagi, film ini seperti berusaha banget untuk nge-highlight sisi acting dan penulisan dialognya. Yang kamu suka apa, Es? Yang aku suka dengan hasil pemilu. Jangan, nggak usah ke situ-situ. Di tengah banyaknya film horor dengan setan kunti, pocong, ataupun genderuwo, Lampir hadir memutihkan urban legend yang lainnya yang ada di Indonesia. Iya, tapi menurutku sangat disayangkan
kurang research soal lampir itu sendiri gitu ya. Yang catatan hitam versi lu yang belum mau tambahin? Aku nggak tahu ya kalian ngerasain atau enggak, cuman selama scene di villa yang kumuh, yang sudah kumuh, banyak sekali shot yang shaky dan mengganggu. Dan juga ada beberapa scene lensanya seperti miss focus. Apa ini gara-gara scene-nya lumayan gelap dan membuat lensanya itu ikutan buram juga. Ditambah lagi grading yang full biru dari tengah hingga akhir film. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau jadi bagi aku overall, judul ini tuh sebenarnya tidak cocok untuk menjadi film, tetapi gue bisa melihat judul ini tuh akan menjadi spektakuler ketika bentuknya bukan film, tetapi apa? Teater. Bener sih. Pertunjukan teater gitu. Iya, karena melihat mereka adu bacot gitu kayak teater banget ya. Iya, teatrikal itu. Jadi kayak mungkin ketika ini itu jadi pertunjukan teater yang ada kayak nyanyian atau mungkin ada special effect lampu dan segala macam, actingnya punya potensi gitu. Tetapi ketika ini jadi film, aduh nggak dulu sih. Kalau dari gue ya lelah sih untuk ditonton. Tapi sebenarnya dibilang jelek banget juga enggak, karena masih banyak faktor-faktor mendukung yang menurut gue masih bisa menolong film ini menjadi film yang sebenarnya berpotensi, tapi lagi-lagi entah kenapa ya banyak banget sebenarnya akhir-akhir ini film Indonesia horor khususnya yang sebenarnya tuh entah ada dari unsur apanya, dari faktor apanya di film itu tuh yang sebenarnya tuh bisa berpotensi jadi bagus, cuman sayang eksekusinya tuh jadi kurang. Contohnya ini Lampir. Jarang loh ada film horor yang mengambil lampir gitu loh. Padahal kalau bisa dieksplor lagi, ini menurut gue bisa berpotensi jadi film horor yang bagus gitu. Oke. Rating, kalau aku mungkin aku bisa kasih di 3,5/10. 4,5 deh. Aku di 4. Kayak gitu ya, tapi balik lagi ya, pengalaman nonton orang tuh berbeda-beda. Mungkin juga ada beberapa yang suka gitu, ada yang bilang seru, is okay, is fine. Kalian buktikan aja sendiri, nanti habis nonton baru kita coba diskusi di kolom komentar di bawah. By the way, bulan ini masih ada 3 film horor lagi yang sedang menunggu kita. Besok mungkin kita nonton Munkar, lalu kita lanjutkan Pemandi Jenazah sama Sinden Gaib ya. Jadi kayak gitu. Ya udah, jangan lupa juga ditonton revisi dan argumen teks di channelnya Alpi, dan juga kita sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye bye.